Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Masa Budi Pratama. Nomor pokok mahasiswa 202191108 dari kelas C angkatan 2020 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama visi misi Universitas Siliwangi, yang kedua visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang ketiga visi misi jurusan Pendidikan Jasmani, yang keempat yaitu sejarah olahraga renang, yang kelima manfaat olahraga renang. Langsung saja, yang pertama visi misi Universitas Siliwangi. Visi Universitas Siliwangi yaitu menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Misi Universitas Siliwangi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan dan bagi penelitian kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Visi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi adalah menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK yang tangguh dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna pada bidang ilmu pendidikan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. 4. Melaksanakan kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu kinerja fakultas yang lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Dan yang keempat, meningkatkan tata kelola fakultas yang bertanggung jawab secara efisien, efektif, dan akuntabel. Selanjutnya yang ketiga, visi misi dari jurusan Pendidikan Jasmani. Visinya yaitu menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Misinya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani. Yang kedua, pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian yang bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat nilai guna tinggi.
Yang keempat ada sejarah renang. Olahraga renang ditemukan pada tahun 1975 oleh Matthew Webb. Dia orang pertama yang berhasil melewati Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Matthew menyeberangi Inggris hingga Prancis dengan berenang pada tahun 1875. Akhirnya renang mulai menjadi cabang olahraga profesional. Sejarah renang sudah ada dari zaman kuno. Hal ini dikarenakan olahraga renang adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai manusia dari zaman dahulu sebelum ada teknologi. Renang menjadi sebuah keterampilan yang harus dikuasai. Berawal dari prestasi Matthew Webb, olahraga renang menjadi salah satu olahraga di Inggris sejak saat itu. Olahraga renang menjadi sangat populer di Inggris. Bahkan, sudah banyak orang yang meniru Matthew Webb untuk menyeberangi Selat Channel dari Inggris ke Prancis dan sebaliknya. Olahraga renang pun akhirnya memiliki asosiasi resmi pada tahun 1908. Olahraga renang resmi memiliki organisasi renang bernama Federation International de Natation atau disingkat FINA. FINA juga menaungi olahraga cabang dari renang seperti polo air, dayung, hingga diving atau menyelam. FINA resmi didirikan pada tanggal 19 Juli 1908. FINA didirikan di kota Manchester, Inggris. Pendirian FINA ini juga bersamaan dengan selesainya ajang Olimpiade London 1908. FINA didirikan oleh pegiat renang dari beberapa negara seperti Prancis, Inggris, Belgia, Denmark, Swedia, Finlandia, Hungaria, dan Jerman. Indonesia sendiri memiliki organisasi renang pertama pada tahun 1917, tepatnya di Bandung. Organisasi renang pertama di Indonesia yang berdiri bernama Bandung alias Perserikatan Renang Bandung. Asosiasi Renang Indonesia akhirnya berdiri di tahun 1951, tepatnya pada tanggal 21 Maret 1951. Persatuan Olahraga Renang Indonesia dinamakan Persatuan Renang Seluruh Indonesia alias PRSI. PRSI selain memberikan pelatihan kepada atlet, PRSI juga memberikan pelatihan dan sertifikat bagi wasit renang yang bisa ikut berpartisipasi di kejuaraan renang tingkat nasional dan internasional. Masuk yang terakhir yaitu ada manfaat renang. Manfaat renang untuk kesehatan. Yang pertama ada memelihara kesehatan jantung, menambah kapasitas paru-paru. Yang ketiga meningkatkan massa otot. Yang keempat menurunkan berat badan. Yang kelima menghilangkan stres. Yang keenam memperbaiki suasana hati. Yang ketujuh menambah kualitas tidur. Yang kedelapan mengurangi nyeri sendi. Ya mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.